Hai warga YouTube. YouTube. Ketemu lagi nih YouTuber. gue, Santo. Dan gue Aib. Dan ya Bentar, gue lihat kayaknya agak beda episode kali ini ya, karena Beda. depan kita ada seseorang. Siapakah beliau ini, Kak? Bisa nah, dikenalkan? jadi gini nih, kemarin kan lagi rame ngebahas di balik layar di sosial media lah tuh ada kan artis kru yang membongkar di balik layar artis tuh kayak gimana gitu. Nah kebetulan nih hari ini Yes. kita juga sebenarnya pengen tahu sih pengalaman di balik layar sebuah TV yang orang nonton kan biasanya yang udah jadilah gitu. Tapi itu di balik proses itu nggak mudah. Nah ini nih ada nih saksi hidupnya. Jadi ibu ini adalah Iya, broadcaster adalah. juga. Kasih hidup ya. Saksi hidup. Makasih loh. Kesannya udah lama banget Kayaknya ya. Kalau berdua ya. kita sih manggilnya Oma Siska. Mas Siska, oke. Halo Mas Siska. Halo, Mas Siska. Thank you udah datang ya di Iya, Jadi Semu. sama-sama. Gitu. Oma Siska, kenapa? Mungkin abang nanya, kenapa sih panggilnya Oma? Jadi Oma itu sebenarnya panggilan dari teman-teman. Zaman dulu tuh istilahnya masuk ke dunia TV itu biasanya kan kerja sampai malam, AC dingin. Nah biasanya kebiasaan aku tuh suka bawa shawl, jaket, sama itu minyak angin. Oh, yang biasa tuh yang bawa oke. nenek-nenek tahu kan ya kalau di Tahu. balsem-balsem zaman Joko dulu. sebelum waktunya ya. Betul. Yang masih warna putih. Ya kalau dia itu. lain itu 2 meter 3 meter sampai Iya. belasan. Gue juga pernah warna-warni. Ya mungkin gara-gara itu akan dipanggil Oma. Baik. Kita panggil Oma aja berarti ya. Boleh, Oma boleh. Oke. Bebas. Tahun berapa sih Oma waktu itu jadi tim kreatif ya waktu itu ya? Itu awal dari tahun berapa ya? 2000-an awal. 2000-an Jadi awal. TV itu baru booming tuh namanya profesi di balik Iya. layar tuh belum banyak yang enggak, taunya glamor, taunya ya gitu deh. Pokoknya wah kerja di TV keren ya kayak gitu. Padahal ya Penasaran gue Berapa lama padahal sih? Berapa lama, Oma? itu lah ya. 12 tahun mungkin. 12 tahun. 14 apa 2002 sampai 2016 tuh berapa tuh? 14. 14 tahun. 2016. Usia matematika dulu bagus ya. Alhamdulillah. IPA ya. IPS, Oma. Oh sama IPS. Gitu ya. Wow, 14 tahun. 14 tahun udah lama juga. Banyak dong ceritanya nih di belakang-belakang layar. Apaan sih? Yang paling Programnya dulu deh. Kita nggak tahu programnya apa aja Oma yang dipegang waktu itu. Cerita banyak. Mungkin kalau dalam keadaan sekarang kayak banyak kesalahan-kesalahan bodoh yang mungkin kita seangkatan itu lakukan, mungkin di keadaan sekarang tuh banyak yang nggak bisa ditolerir lagi ya karena kebanyakan sih kocak dan error sih sebenarnya kalau yang berhubungan sama saya ya. Tapi ya salah satunya dulu kebetulan saya tuh megang satu program namanya nama deh pokoknya yang istilahnya nakut-nakutin, istilahnya ngerjain orang. Kalau versi bulenya mungkin MTV Punk lah kayak gitu. Oke. Nah, itu nakut-nakutnya Pak Setan nih. Nah itu zamannya itu kru itu siapa aja yang bisa dipakai buat talent asal gratis asal mau kita pakai. Nah salah satunya yang jadi talent untuk Kuntilanak itu namanya Aming, mungkin pernah dengar. Oh, Aming, tahu. Ami yang di Extravaganza. program Betul, Extravaganza itu zaman sebelum terkenal. ini. Oh, jadi Nah, sebelum terkenal Ami itu jadi hantu Jadi dia. hantu, Jadi jadi mungkin ekstras nanti di istilahnya. biografinya suatu saat Ya, karir ya, saya ya. dimulai Oke. menjadi kuntilanak. Oke, Tidak selanjutnya dibayar. Ami. Dan inilah orang yang berjasa. Ini nanti disensor. Bisa, nanti kita edit. Saya. Ya, itu gimana Ya. ceritanya tadi? Nah itu ceritanya kita udah setting untuk menjebak si korban di suatu tempat yang sepi. Kita pasang katrol tuh di sepanjang setnya, korbannya dibawa. Udah siap ya kuntilanak keluar, ready ya, direkturnya udah siap, kreatifnya siap, PA-nya siap. Udah roll gitu kan, korbannya datang, kerek dikerek gitu di tengah jalan macet. Akhirnya si Aming itu udah gelar-gelar gitu di tengah, korbannya udah teriak-teriak ke sini, sementara kita semua kelabakan untuk gimana nurunin si kuntilanak itu karena begitu stuck di ini di tengah kan nggak bisa diturunin, ketahuan kan. Kan emang nggak settingan ya?
zaman segitu awal-awal tuh kita belum kenal istilah settingan. Jadi istilahnya kita mengkondisikan sesuatu, serial mungkin ya. kita record. Kalau gagal itu istilahnya kita bakar, entah kebongkar atau ketahuan atau apa, udah nggak kepake. Jadi syutingnya itu kita bakar dan kita Sia-sia dong. bikin yang baru. Ya begitu. Makanya tua dan ulang. Makanya butuh balsam ya, Mas. Tenaga naik. Itu kan kalau kan ngeliat ngagetin ya, maksudnya ngeprank orang, bikin orang kaget gitu. Pernah nggak sih ada kejadian tiba-tiba si korbannya itu tiba-tiba yang entah pingsan lah, entah yang kemudian nuntut lah, karena kan bener-bener dia serial mungkin dia nggak tahu kalau itu di prank. Pernah nggak sih ada kejadian kayak gitu? Jadi itu sebenarnya kan kita untuk dalam pre-produksinya istilahnya bukan kita yang ngeprank, tapi itu diajuin sama tim penjebak dan rata-rata itu istilahnya satu geng. Aku punya temen yang ini nih. Jadi yang punya skenario si ininya dan mereka udah istilahnya udah bersedia untuk jika terjadi apa-apa ini udah tanggung jawabnya adalah mereka ya. Dan setiap kali syuting setelah itu si yang bersangkutan itu ditanya mau nggak ini ditayangin. Kalau misalnya yang bersangkutan bilang nggak mau, itu kita nggak berhak untuk. Terus ternyata harus dibakar. Berapa lama syutingnya Oma itu? Itu biasanya satu malam tuh kita 2-3 kasus. Jadi mulai mungkin setelah maghrib sampai selesai mungkin jam 1, tergantung dari kasusnya. Habis itu kalau si talent lagi si korban dan temannya pulang kan kita harus dismantle. Jadi istilahnya nggak begitu kamera tutup terus kita bisa pulang, enggak, gulung kabel dulu. Baik. Terima kasih dulu sama satpam gitu kan. Beres-beres dulu. Kan aku nggak tahu program ini maksudnya bukan set studio kan? Apa? Bukan, ini reality show yang di luar. Reality show Itu tuh emang kayak program. kalau untuk Maaf ya, Mas. Belum lahir. Makasih membuat aku sangat tua ya. Oh iya. Boleh di sini nggak sih TV-nya TV mana dulu kerjanya? Oh itu di TV. Oke, yang di jalan apa? Ya pokoknya dulu reality show Iya. tahun 2000-an suka ngerjain orang itulah ya. Oke, masih TK soalnya. Ya masih saya udah kerja ya tua, sangat tua. Jadi gitu tuh perjuangannya sampai Oma sendiri kan bawa balsam buat ngelacak karena ya syutingnya juga lama kan ya capeknya luar biasa tiba-tiba ada aja. Ini baru satu program baru ceritain ini udah seru banget. Iya karena kalau untuk reality show kan banyak yang di luar ya, jadi lebih banyak Apa tuh? cerita-cerita yang jadi awalnya itu kan sebagai kreatif itu mungkin orang mikirnya tuh wah keren dong ketemu sama artis, wah bisa kenalan sama ini Iya. enggak juga. Sebut saja ada beberapa artis terkenal. Oke, baik. Berinisial. Nah itu RDP. kita biasanya dapat brief dari produsernya atau ini untuk besok temanya ini ya, ini coba di follow up nanti yang tugas ini. Oke. Kita tuh biasanya jam 5:30 tuh udah siap. Jadi yang setelah pada sholat pada ini kita siap-siap untuk di studio pastiin artisnya datang dan enggak. Nah itu ada satu segmen yang bisa kita memperkenalkan band baru ceritanya, band-band baru yang pada promo gitu kan. Aku baru kan ceritanya gitu, oke nih aduh band apanya lagi gitu kan, cuma dikasih brief ini. Bilang, "Oma, kamu ya yang manggilin artisnya gitu ke ruang ini." Siap gitu kan. Cek itu masih pagi, kebayang kan masih mata bengkak, pakai shawl, jaket dingin di studio. Ke ruang artis, mana nih artisnya nggak ada gitu. Ceritanya dari Bandung gitu kan. Terus ada beberapa orang lagi nongkrong di lobi gitu yang lagi ngerokok apa. Samperin dong, udah dipanggilin pakai HT. "Oh mana ini si artis ini kemana ya?" Terus ke studio. Terus dia jawabannya, "Oh iya maaf mbak, itu kami." Ini yang mau gue tanya dari tadi. Itu sebuah band kecilan namanya dulu Peter Pan. Oke. Bukan ya si vokalisnya fenomenal ya? Ya di antara yang lagi nongkrong itu nggak ada. Terdefinisikan. Ya mungkin dulu karena masih baru merintis, jadi mungkin orang juga nggak terlalu kenal juga ya. Karena benar dulu ada juga kayak beberapa artis kalau memang belum
dandanin Belum tahu. emang beda. Iya Coba sih. kalau pernah ngelihat yang A.A. Jimmy, Tahu itu tahu. kalau lagi nggak jadi A.A. Jimmy bisa bedain. Beda banget. Mungkin enggak kali ya, kan Mungkin sorbannya beda. ya, sorbannya itu kan yang bikin Satu lagi Rama Ipana. Oke, Itu kalau dia nggak tahu ya buat pemirsa yang mungkin tidak tahu Rama Ipana ya mungkin belum zamannya, silahkan di browsing ya di Google. Tahu orang yang bajunya cari gitu ya. Betul, Kayak burung ya kan? betul. Nah. Nah itu kalau tanpa baju itu kan Oh, agak Ya memang trademarknya di baju kan. iya. Iya. Baju. Tapi ngomong-ngomong nih perubahannya ya, kayak misalnya Ariel gitu ya, dari dulu yang ke sekarang, menurut Oma tuh drastis banget nggak sih perbedaan? Yang aku ingat sih kalau waktu nge-briefing dia itu deg-degan loh. Oke. Setelah berapa kali hood ya di suatu, kalau biasa kalau hood itu kan gede kan acaranya, nanti si kreatifnya mesti nge-briefing kan, oh ini mas setelah segmen ini gini-gini. Itu tuh salah satu hal yang mesti di overcome sama kru itu adalah menyembunyikan atau menginikan misalnya kedeg-degan atau ini nge-brief ke artis, karena kalau kitanya aja deg-degan kan Betul. artisnya yang lo tau gak sih apa yang lo lakuin Iya, gitu kan, jadi kayak wibawa itu harus di atas deg-degan. Nah kalau kayak orang-orang kayak Ariel atau waktu itu Arman Maulana, yang kayak mas abis ini di sana ya lagunya itu cuma berani ngeliat ke ini, jadi dia emang ada kayak aura kayak gitu. Nah, itu kan kalau buat kan ngomong soal itu berarti kan tempatnya beda nih, bukan studio yang reguler yang biasa yang kecil, ini kan besar Oma. Nah, boleh nggak sih Oma diceritain buat orang-orang awam ini bedanya apa sih syuting di studio yang kecil sama yang sebesar itu, program yang artisnya banyak misalnya, krunya juga banyak gitu. Ya kalau beda banget sih, kalau namanya program studio itu biasanya namanya tim produksi, ada satu produksi itu puluhan, ada kreatif, ada ini, karena artisnya itu banyak sekali dan persiapannya juga dari panggung, dari apa beda banget. Jadi pada saat namanya hood, perayaan hood itu masing-masing pihak harus melakukan sesuai porsinya yang benar, gitu kan. Jadi kerjasamanya itu yang akan menghasilkan suatu karya yang bagus, nggak berantung. Oh, gue udah kerja bagus nih, ternyata dia mess up gitu, nggak bisa gitu. Jadi semuanya itu bekerja untuk tujuan yang sama. Tapi apa satu kreatif handle satu artis misalnya? Itu ada pembagiannya. Jadi untuk kreatif konten ada, rundown konten ada, yang untuk artis ada juga talent, ada artis yang dampingin juga. Jadi emang banyak sih, dan intinya kalau untuk acara gede itu adalah menghilangkan ego. Jadi kayak acara itu bagus kalau krunya nggak kelihatan istilahnya. Jadi kalau zaman mungkin teman-teman yang zaman awal-awal itu semakin kru itu tidak dikenal, orang-orang di belakang layar tidak dikenal, tapi programnya yang dikenal, itu yang bagus gitu. Karena kalau kru muncul kan something is wrong gitu kan. Pemirsa nggak boleh tahu bahwa kreatif itu membrief. Pemirsa tidak boleh tahu bahwa lagu yang dibawakan oleh si artis itu di urutan berapa gitu. Jadi zaman saya dulu adalah kru itu nggak boleh tampil, nggak boleh kelihatan, makanya itu dia selalu pakai hitam kan. Itu supaya menghilang, supaya nyaru. Ya dalam kesananya sih mungkin ada beberapa perubahan, tapi enggak. Iya tuh. Malah katanya yang kemarin kan ya sempat tuh di TV itulah ya muncul kru-krunya sengaja memang ditarik, bahkan lebih sukses. Kalau itu sih nggak ada salahnya, karena memang konsepnya kan kayak gitu. Tapi kalau untuk pakem istilahnya gini, bikin satu acara musik, terus tiba-tiba FD-nya kelihatan gitu, atau misalnya kreatifnya lagi lari-lari gitu, kayak bawa-bawa kertas. Istilahnya bocor ya kalau di bocor gitu. Kecuali secara di konsep gak apa-apa ya gitu. Kecuali memang konsepnya seperti itu. Kalau enggak udah di HP, tuh. Iya mas. Briefing si artis kan ya gitu. Ada nggak sih artis yang susah di briefing selama Oma pengalaman Oma dulu? Mungkin artisnya merasa saya sulit kali ya. Komedian itu kalau menurut saya mungkin agak lebih rumit ya dibandingin artis biasa kayak pembawa acara apa karena